unsur pemerintahan daerah. Ada Bapak Camat, mungkin ada Bapak Kepala Desa, ada bapak-bapak para anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat. Semuanya kita doakan mudah-mudahan menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah. Kita aminkan gih, amin ya rabbal alamin. Bisa memegang amanah dan menjadikan kepentingan umat sebagai kepentingan atau sebagai hal yang utama untuk ditunaikan selama perkhidmatan mereka. Yang saya hormati sahabat-sahabat seperjuangan, para anggota, pengurus besar, pengurus wilayah, pengurus daerah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Ada bersama kita Bapak Profesor Dr. Jamal, Profesor Dr. Jamal. Alhamdulillah, coba bangun Prof. Jamal, biar kelihatan oleh jamaah. Ini beliau adalah ahli, ya, adalah ahli tentang Islam Sasak. Jadi kalau pelungguh, Bapak Ibu ingin tahu jati diri pelungguh tiang, aku ini siapa, apa jati diriku, apa maknaku jadi orang Sasak, datangi beliau, ngaji sama beliau. Nanti tahu di situ bahwa antara Islam dengan Sasak itu Allah tidak bisa dan tidak boleh dipisahkan. Nah, jadi Islam Sasak, Sasak Islam. Jadi, bawa. Ada Profesor Dr. Haji Abdul Fattah. Nah, ini mana beliau? Nah, ini ahli apa ini Prof? Apa tuh? Teknologi pendidikan. Jadi kalau mau menjadi orang yang terdidik, ingin tahu bagaimana pendidikan dalam pandangan Islam, apa tujuan kita untuk belajar, apa maksud kita untuk ikut dalam satu proses pendidikan, apa yang dituju. Nah, ini ada beliau. Alhamdulillah. Jadi banyak sekali tuan guru, para cendekiawan, para akademisi, doktor, profesor yang juga merupakan kader-kader dan benihan NW dan NWDI. Alhamdulillah. Jadi semuanya kalau dalam bahasa hizib mudah-mudahan menjadi anjum wa miyah. Anjum menerangi, miyah mengaliri dan memberikan rasa kenyang dari dahaga terhadap ilmu pengetahuan. Amin ya rabbal alamin. Masih hafal doanya dalam hizib? Wa amir wa nawwir biladana bi anjuminah dotil waton. Wa amir biladana bi miyahina dotil waton wa nawwir bi anjuminah dotil waton. Itu doa puluhan tahun insya Allah diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, para tuan guru yang hadir yang tidak bisa tiang sebutkan, semua sahabat perjuangan tiang, masing-masing kita ini saling mengisi dalam perjuangan. Semuanya tiang hormati dan tiang muliakan. Jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu, selaki sebini, sehat pelungguh semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah sehatkan kita semua. Tulab wa talibat, kaif halukum? Hal antum bi khair? Kaifa asbahtum? Asbahna mu'minan billah. Ya. Kaifa amsaitum? Amsayna mu'minan billah. Jaga iman dan Islam pagi, siang, malam, setiap saat. Alhamdulillah wa syukurillah. Tiang bersyukur. Tadi alhamdulillah disampaikan oleh Al-Ustaz. Mas mukum ya Ustaz Suyuti. Ada Ustaz Suyuti. Tadi Ustaz Suyuti menyampaikan, ya, pimpinan dari Ittihadul Abror, bahwa tiang terakhir hadir di tempat ini dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pada tahun 2014 yang lalu. Sekarang 2025, sudah 11 tahun. Alhamdulillah masih ada umur nih. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Allahumma tawil umurana ya Allah. Allahumma ja'alna mimman tala umruhu wa hasuna amaluh. Itu doa kita Bapak Ibu nggih. Ya Allah, panjangkan umur kami dan jadikan kami termasuk orang yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Pada hari ini 11 tahun yang lalu tiang hadir dan mengawali gerakan wakaf. Alhamdulillah 2020 selesai wakafnya. Mau berwakaf lagi? Atau istirahat dulu? Mau wakaf lagi apa istirahat dulu? Istirahat dulu. Nah, bagus. Alhamdulillah, itu namanya orang yang tahu batas kemampuan. Orang yang tahu apa prioritas. Setelah selesai diwakafkan, dapat dihimpun, terhimpun tanah wakaf seperti ini. Sekarang mari bersama-sama keluarga besar Ittihadul Abror kita fikirkan dengan sungguh-sungguh bagaimana supaya wakaf ini aidun ila waqifihi bin naf'id dunyawi wal ukhrawi. Supaya yang telah menjadi tanah wakaf itu kembali kemanfaatannya bagi semua yang pernah berwakaf. Yang naruh 100.000, 200.000, 300.000, yang 1 sak semen, 2 sak semen, yang 50.000 dan seterusnya. Tentu semua yang berwakaf berharap supaya wakafnya ini segera bisa dapat berfungsi dengan baik. Karena itu kita bantu beliau nggih untuk mari bersama-sama di tanah wakaf ini kita ikhtiarkan terbangun sarana pendidikan, madrasah, tempat anak-anak kita belajar menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, yang paling utama pada kesempatan ini tiang menyampaikan permohonan minal aidin al faizin al makbulin. Mohon maaf lahir batin nggih. Dimaafkan tiang Bapak Ibu? Dimaafkan? Alhamdulillah. Terima kasih nggih. Tentu tiang selama memimpin di NW dan di NWDI, tiang hitung sudah sekitar 25 tahun tiang memimpin. 1/4 abad dari tahun 2000. Pasti dalam kepemimpinan tiang banyak kekurangan. Mungkin bahkan kekhilafan. Maka untuk itu semua tiang lunas maaf kepada Bapak Ibu semua nggih. Mohon kalau ada kekurang puasannya diikhlaskan nggih. Ya, mungkin di antara yang paling nyata dan ini tiang sadari betul bahwa banyak sekali undangan-undangan, permintaan-permintaan bermajelis silaturahim yang sampai saat ini belum dapat tiang penuhi. Tetapi kita ingat hadis yang dimuat oleh Imam Bukhari nggih Bapak Ibu di dalam awal kitab sahih beliau, hadis pertama yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi tanam niat-niat yang baik. Kapan terwujudnya? Nanti hikmah Allah. Kadang kita harus menunggu lama, kadang kita berikhtiar tapi dapat berhasil setelah beberapa waktu. Alhamdulillah. Nah, jadi semua apa niat-niat pelungguh untuk kita bersilaturahim setiap saat walaupun tidak dapat terwujud, mudah-mudahan jadi kebaikan semua nggih. Jadi niat untuk terus kita bersilaturahim. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu tiang sampaikan, yaitu tiang mohon maaf lahir dan batin dan kita saling memaafkan. Mudah-mudahan dengan itu kita akan lebih ringan di dalam bersama-sama berjuang. Lebih deang idap tenggih karena sudah saling memaafkan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini tiang ingin mengajak pelungguh semua kita membaca sedikit dari Tafsirul Jalalain. Nah, supaya ada isi pengajian kita nggih. Nah, tiang memilihkan Tafsir Jalalain ini karena tafsir ini adalah tafsir yang walaupun singkat tetapi insya Allah cukup untuk menjadi muqaddimah atau menjadi awal dari
belajar tentang makna-makna ada di dalam ini. Tafsir yang barokah, dibaca dan dikaji oleh ulama-ulama di seluruh dunia, bahkan oleh profesor-profesor, oleh guru-guru besar. Tiang ingat dulu pada saat yang di Kairo di Al-Azhar, kami itu belajar tafsir, ada namanya At-Tahrir wa Tanwir, karangan Al-Imam At-Tahir bin Ashur, orang Tunisia. Ada juga kitab tafsir Ruhul Ma'ani, karangan Al-Imam Al-Alusi. Ada tafsir Mafatihul Ghaib, karangan Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Tapi di sela-sela membaca tafsir-tafsir besar itu, guru-guru kami juga tidak jarang membuka Tafsirul Jalalain untuk tabarrukan dengan dua pengarang dari Tafsirul Jalalain, yaitu Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan muridnya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Maka kita juga tabarrukan makin gih. Kita baca bersama. Ini tafsir yang barokah, dikarang oleh dua ulama besar. Dua-duanya punya laqab Jalaluddin. Nah, maka dinamakan Jalalain, dua Jalaluddin. Nah, terkenal. Sampai di Indonesia pun banyak orang menamakan anaknya Jalaluddin. Nah, sama Imam Mahalli ini terkenal di Indonesia. Banyak juga orang tua menamakan anaknya Mahalli. Ada kenal? Hah? Ada nama Haji Mahalli? Ada Haji Mahalli, Tuan Guru Mahalli ada itu. Nah, itu diambil nih, orang tuanya mengambil tabarukan dari salah satu dari dua pengarang tafsir Jalalain. Ada yang menamakan anaknya Sayuti? Mana dia? Hah? Nah, ini dia nih. Nah, pasti orang tuanya juga tabarukan, mengambil berkah dari nama Jalaluddin As-Suyuti ini, Imam Sayuti, ya, yaitu pengarang dari tafsir Jalalain. Jadi Tuan Guru Mahalli sama Haji Suyuti ini dia harus paham tafsir Jalalain nih. Karena namanya itu nama pengarang dipakai buat namanya. Dia harus belajar benar. Ya Ustaz Suyuti, ini harus dipelajari betul sama Ustaz Suyuti. Nah, kita baca sama-sama, diikuti nggih Bapak Ibu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca suratul Fil. Kemarin Tiang sudah mengajak jamaah di beberapa tempat. Kita baca At-Takatsur, kemudian Al-Asr, Al-Humazah. Sekarang kita baca Al-Fil. Bisanadinal mutasil ila imamainil muallifain ila anqala suratul Fil. Nah, ikut yuk, suratul Fil Makkiyatun 5 ayatin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faj'alahum ka'asfin ma'kul. Alam tara istifhamu ta'jibin. Ay i'jab. Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Huwa mahmudun wa ashabuhu Abraha malikul Yaman wa jaishuhu bana bison'a kanisatan liyasrifa ilaiha al-hajjah an Makkah fa ahdatha rajulun min Kinanata fiha walattaha qiblataha bil azirah ihtiqaran biha fahalafa Abraha la yahdimanna al-Ka'bata faja'a Makkata bijaishihi
ala afyalin muqaddamuha mahmudun fahina tawajjahu lihadmil ka'bati arsalallahu alaihim ma qassahu fi qawlihi alam yaj'al ay ja'ala kaidahum fi hadmil ka'bati fi tadlil khasarin wa halak wa arsala alaihim tayran ababil jama'atin qila la wahida lahu ka'asatira wa qila wahiduhu ibbaulun au ibbalun au ibbilun ka'ijjaulin wa miftahin wa sikkinin tarmihim bihijaratin min sijil tinin matbukhin faja'alahum ka'asfim makul kawaraqi zar'in akalat huddawabu warasathu wa aftathu ay ahlakahumullahu ta'ala kulla wahidin bihajarihi al-maktubi alaihi ismuh wa huwa akbaru minal adasati wa asgharu minal himmisati yakhriqu al-baydata war-rajula wal-fila wa yasilu ilal ardi wa kana hadha ama maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bapak-bapak, saudara sekalian, surat merekam suatu peristiwa bersejarah yang pernah terjadi pada tahun dilahirkannya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu lahirnya beliau disebut dengan pada tahun peristiwa ini direkam oleh Al-Quran karena banyak sekali pelajaran yang ada di dalam. Dalam 5 ayat kita belajar tentang kehidupan. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam taro istifhamu ta'jibin. Kalau ini khitabnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka adalah istifham ta'jib, betapa takjubnya, luar biasanya. Kalau alam taronya itu diarahkan kepada kita semua, inilah istifham takriri. Ketahuilah bahwa ini sudah benar terjadi dan tak terbantahkan. Apa itu? Kaifa rabbuka bi ashabil fil. Bagaimana Allah memperlakukan ashabul fil, yaitu satu tentara yang dipimpin oleh Abrahah al-Ashram dari Yaman, yang memimpin 60.000 pasukan dengan ratusan gajah. Satu niatnya dari Yaman ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Saat itu negara Yaman itu sangat kaya, uangnya banyak, dengan sugih doang Yaman lain pada masa ini. Sedangkan orang Mekah itu orangnya miskin-miskin, kering kerontang di Mekah. Memang menjadi kota persinggahan para pedagang, tapi miskin, jauh di bawah Yaman. Raja Yaman itu dulu di bawah kerajaan Habasyah, namanya An-Najasyi. Rajanya kaya raya, luar biasa. Maka dengan kekayaannya itu mereka membeli gajah, dibikin pasukan dan diarahkan untuk berangkat ke Mekah menghancurkan Ka'bah.
ada gajah yang ditunggangi oleh Abraha, itu namanya Mahmud. Nah, kelas berat Pak Mahmud ya. Namanya Mahmud, itu gajah pilihan. Besarnya itu salasu ad'af al-afyalil adiyah, 3 kali lipat dari gajah yang biasa. Itu namanya Mahmud. Insya Allah kalau ada namanya Mahmud di sini semangatnya luar biasa. Ya, luar biasa insya Allah. Wa ashabuhu Abrahah malikul Yaman wa jaishuh. Nah, jadi ashabil fil ini adalah Abrahah itu bersama pasukannya ada 60.000 dengan segala macam peralatan paling canggih pada masa itu, dengan niat menghancurkan Ka'bah. Kanisatan. Nah, kenapa kejadian penyerbuan ya, dari pasukan Abrahah itu ke Mekah? Jadi dulu Abrahah ini di Yaman, dia lihat orang Mekah itu kok punya Ka'bah. Nah, akhirnya dia hasad. Ya. Dia hasad dan dia bangun bangunan yang lebih indah dari Ka'bah. Namanya Qulais Yaman. Dia bikin lebih tinggi dari Ka'bah, batunya lebih mengkilat dari Ka'bah. Kemudian di sekitarnya disiapkan semua sarana untuk orang haji, supaya orang yang semula berhajinya ke Ka'bah itu pindah berhaji ke Yaman. Fa'ahdatsa rajulun min Kinanah. Ada seorang Arab ya, dari Bani Kinanah, dia sengaja pergi ke Yaman, tetapi bukan untuk tawaf di Qulais itu. Justru dia masuk ke Qulais itu lalu kemudian dia kotori dengan kotorannya. Maka Abrahah ini marah dan dia bersumpah dia akan hancurkan orang Arab dan menghancurkan Ka'bah. Itulah yang kemudian menyebabkan Abrahah ini menyiapkan 60.000 tentara yang dipimpin dengan ratusan gajah-gajah yang paling hebat untuk berangkat menghancurkan Ka'bah. Hukum akal bapak-bapak ibu, wah dia narak si bau menghalangi. Tidak ada. Tidak ada pasukan yang berani melawan pasukannya Abrahah. Rute dari Yaman ke Mekah itu sudah digaris oleh, sudah dihitung sampainya kapan. Bekal semua sudah disiapkan, senjata sudah dilengkapi. Tidak ada secara hukum manusia yang bisa mencegah Abrahah itu dari menghancurkan Ka'bah. Nah, disinilah Allah Ta'ala menyampaikan kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian nih tipu muslihat ya, dari Abrahah. Dia pasang niat buruk. Jadi ketika berangkat itu niatnya tidak baik. Lalu dia lengkapi segala persyaratan untuk mewujudkan niatnya. Maka datanglah takdir Allah dengan sesuatu yang jauh mengatasi niatnya itu. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Allah jadikanlah tipu muslihat mereka itu fi tadlil ay fi halakin. Maka dijadikan kehancuran, tidak berhasil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Ciptakan dengan maha kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kun fayakunnya Allah Ta'ala, burung yang tidak pernah dilihat oleh siapapun bentuknya seperti itu. Tidak pernah ada sebelumnya dan tidak juga ada setelahnya. Khusus Allah ciptakan yang disebut dengan tayron ababila ay jama'atin. Jadi ababil itu bukan nama burung, tapi ababil itu artinya adalah hal. Ya, dari kedatangan burung itu ay jama'atin, berbondong-bondong. Jadi burung yang Allah ciptakan khusus untuk melawan Abrahah ini datang berbondong-bondong, dan setiap burung itu membawa 3 potong batu ya, yang terbuat dari tanah yang dipadatkan, yang membara, 1 di paruhnya, 2 di kakinya, atas pasukan Abrahah.
faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka pasukan yang gagah berani, yang perkasa dan luar biasa, yang datang untuk menghancurkan Ka'bah dengan penuh keyakinan, ya, dengan penuh kesombongan, mereka menjadi hancur lebur seperti daun yang dimakan oleh ulat-ulat. Seperti daun yang dimakan oleh hewan-hewan seperti sapi, lalu dikunyah, kemudian mohon maaf dibuang dari pembuangan, menjadi kotor, ditimpa oleh angin, dia berterbangan. Itulah faja'alahum ka'asfim, lumat selumat-lumatnya, hancur sehancur-hancurnya. Bapak Ibu saudara sekalian, azan? Kita berhenti dulu ya, mau jawab azan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita pasang niat, begitu selesai kita ngaji, kita sholat jamaah nih. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita sudah bersama membaca 5 ayat dari surah Al-Fil. Al-Fil artinya gajah. Jangan suka berniat yang tidak baik. Jangan suka berniat tidak baik. Niat menjahati orang, niat merusak kehormatan orang, niat menghina orang, niat merusak rumah tangga orang, niat merusak perjuangan orang, apapun, jangan sampai ada niat buruk. Karena niat yang tidak baik itu pasti akan berujung faj'alahum ka'asfim ma'kul, hancur lebur. Dalam keadaan apapun kita, katakanlah seperti Abraha ini, dia uangnya banyak, dia jadi pemimpin di Yaman pada waktu itu. Lalu kemudian dengan kekuasaannya, dengan uangnya yang banyak itu, dia punya niat buruk untuk menghancurkan rumah Allah Ta'ala. Maka Allah turun tangan. Bukannya Ka'bah yang hancur, dia dan pasukannya lumat dihancurkan oleh burung yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi niat buruk itu selalu berujung kehancuran. Karena itu Bapak-bapak, saudara-saudara, mari kita isi waktu kita dengan selalu berniat baik, nggih? Selalu berniat baik. Bahkan niat baik ini asas bagi segala sesuatu.
Kalau bapak-bapak baca misalnya kitab Imam Suyuti, Al-Itqan fi Ulumil Quran. Imam Suyuti mengatakan bahwa yang pertama kalau orang mau belajar Al-Quran, yang pertama adalah husnul maqsid wan niyah. Niatnya harus baik. Tuh kalau belajar Al-Quran. Kalau kitab-kitab hadis juga sama. Orang yang mau belajar hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, asas yang pertama niatnya harus baik. Mau belajar Quran, mau belajar hadis, mau belajar ilmu apapun, mau memulai dagang. Kalau kita mulai dagang, niatnya niat yang baik, cari rezeki yang halal. Li'ifafi nafsihi wa ahlihi wa ailatihi, supaya saya, keluarga saya, anak istri saya dapat rezeki yang halal dan tidak perlu meminta-minta kepada orang. Itu niat. Masukkan anak kita sekolah, jangan niatnya untuk menyombongkan diri. Oh, supaya anak saya ini bisa mengalahkan anak tetangga. Jangan. Supaya anak saya ini menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang kenal Tuhannya, kenal Rasulnya, kenal agamanya, kenal kebaikan, cinta pada masyarakat, cinta pada amal soleh. Tuh, pasang niat-niat yang baik. Orang yang memasang niat yang baik, maka Allah Ta'ala pasti akan memberkahi perjalanannya. Kalau memasang niat yang buruk, sehebat-hebat lahiriahnya orang itu, Allah akan turun tangan untuk menghancurkan, cepat atau lambat. Maka dulu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau masuk kota Mekah, ya, lalu kemudian semua orang Mekah itu tunduk kepada Rasul. Lalu Nabi mengambil tongkat dan mendorong 360 berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Didorong, pecah, dorong, pecah, dorong, pecah, semua pecah jatuh sambil membaca ayat wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dalam penjelasan tafsir para ulama, sebagian ulama menjelaskan kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat wa qul ja'al haqq, untuk menunjukkan bahwa tipu muslihat orang Quraisy yang memasang 360 berhala di sekitar Ka'bah dengan niat untuk mendapatkan kemuliaan duniawi lalu meninggalkan agama tauhid, itu pada akhirnya akan hancur lebur. Jadi segala macam kebatilan mulai dari niat ataupun amal itu pasti akan hancur pada akhirnya. Maka kalau kita ingin sesuatu itu kekal, mulailah dengan niat yang baik. Mulai dengan niat yang baik. Yang kedua, bapak-bapak saudara, kalau kita baca di dalam penjelasan para ulama tentang surah Al-Fil, bagaimana Najasyi dulu memberikan tugas kepemimpinan kepada Abraha, karena melihat Abraha itu orang yang paling kaya, orang yang paling banyak hartanya, orang yang bisa menopang kekuasaan Najasyi di Yaman. Dengan kekuasaan, kekayaan yang luar biasa itu, lalu masuklah pada diri Abraha itu sifatut takabur. Dia sombong, dia takabur dengan kekayaannya, tidak cukup dengan melaksanakan tugasnya memimpin di Yaman, dia ingin menguasai Baitullah. Dia ingin merusak Mekah dan mengalihkan orang-orang yang datang di Mekah itu ke Yaman. Mau ditarik karena sombongnya. Nah, dalam surah Al-Fil ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, kesombongan juga pasti akan berbuah kehancuran. Maka hidup ini biasa-biasa saja Bapak Ibu nggih. Jamak-jamak. Kalau kita punya rezeki lebih, alhamdulillah. Tahaddusan bi nikmatillah boleh kita sebut, tapi bukan untuk disombongkan. Menyebutnya itu adalah mensyukurinya kepada Allah, bukan untuk menyombongkan kepada orang lain.
Dan banyak pelajaran dalam kehidupan umat manusia, termasuk juga umat Islam. Ada masa-masa ketika umat Islam akhirnya Allah kirim pelajaran, ada bangsa lain yang dikirim untuk menghancurkan kita karena kita sombong. Seperti masa ketika dulu di Baghdad 1258 itu. Karena sombong, karena bermewah-mewah kepada ilmu pengetahuan, banyak ulama disiksa, banyak istilahnya apa? Orang-orang soleh, ya, orang-orang soleh dihina, dijadikanlah harta sebagai ukuran kemuliaan. Akhirnya Allah Taala kirim orang-orang mongol dan bagi kita. Bahkan kalau umat Islam sombong, Allah tidak akan suka dan tidak reda. Jadi kita buang kesombongan nih. Nah, ini tiang lihat, kalau tiang lihat di Merce, di Namada, katnya tentram. Alhamdulillah. Salah satu asasnya adalah al-muwasat. Masyarakat itu aman kalau satu sama lain itu terbuka untuk saling menyantuni dan saling membantu. Yang lebih menawarkan kepada yang kurang, membantu. Kurang juga tidak kemudian hasad atau dengki, tetapi bersama untuk membangun masyarakat. Nah, jadi kalau ada al-muwasat, ada kebersamaan antara semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, maka insya Allah masyarakat kita akan baik. Jangan ada yang sombong. Kemudian yang ketiga kata para ulama, pelajaran dari Al-Fil ini adalah bahwa bukan hanya Ka'bah yang Allah jaga. Kemuliaan rumah Allah itu diletakkan oleh Allah di setiap tempat yang memang dibangun untuk menyembah Allah. Artinya musola sekecil apapun, hati-hati. Jangan ada niat buruk ke masjid atau musola itu. Karena itu Baitullah. Paham Bapak Ibu nggih? Nah, jadi musola masjid dekat lente, kalau tidak bisa kita makmurkan, jangan sengaja-sengaja kita sepikan. Hati-hati. Rahah itu dari Yaman dia pergi ke menghancurkan Ka'bah untuk membuat tanah rumah Allah yang suci itu sepi. Maka Allah turunkan, dihancurkan dengan Tairon ababil itu. Ini kata para ulama, ya hibu ila kulil masajid. Ini juga berlaku kehormatan ini untuk semua masjid-masjid di semua tempat di bumi Allah. Jadi Bapak Ibu, kita hormati masjid kita nggih, jaga dia. Maka kalau Bapak Ibu belajar ilmu fikih, kalau kita masuk masjid jangan tinggalkan kotoran. Ada yang suka ngorek-ngorek kuku kakinya enggak? Hah? Jangan, nanti ada yang lepas jatuh di masjid itu mengotori masjid, dia terganggu. Jadi jangan, iya. Apa tadi? Ngorek-ngorek bawok katanya. Jangan sudah. Jangan tinggalkan kotoran kita di masjid. Itu bahaya. Masjid itu adalah buyutin azinallah an turfa'a wa yuzkara fiha asmu. Itu tempat asma Allah. Itu tempat disebut asma Allah. Asma Allah yang paling mulia. Paham Bapak Ibu nih? Besok naik bagus-bagus si teman tamu masjid. Jangan kalau mau kondangan rapinya luar biasa. Begitu ke masjid bajunya lusuh, robek-robek. Ada bahkan pernah yang lihat sholat di musala, dia taruh kain itu di atas pusernya. Memang satirun lil ayat, tapi la laisa muta'addiban, ya billah, memang dia tutup aurat pusar sampai apa nih jengku namanya. Dia taruh kainnya, memang dia lipat di atas pusar, jadi memang sah sholatnya.
Tapi masa iya di musola, di masjid dia tidak pakai baju? Padahal kalau mau ketemu Pak Camat, cari baju yang paling bagus, yang paling sholat, bersih, dikasih rinso, disetrika. Nah, surah Al-Fil, mari kita hormati rumah Allah. Nggih. Tunaikan sholat kita dengan baik, jangan kita kotori, itu kotor justru harus kita bersihkan. Makanya adat yang lihat di kerjanya kemana itu membersihkan masjid. Jadi wudhu yang kayak itu, tempat wudhu yang berlumut, yang hijau bahkan yang hitam ubinnya itu dibersihkan sama dia dengan teman-teman anak muda. Masya Allah. Itu saya merasa iri dengan anak muda itu. Dia tahu masjid, dia keliling hanya kemana bawa pasukan untuk membersihkan masjid dan semua sarana yang ada di masjid. Mudah-mudahan orang seperti itu dibanyakkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita juga yuk dari suratul Fil ini kita tahu bagaimana murkanya Allah terhadap orang yang punya niat untuk merusak rumahnya. Dan rumahnya itu bukan hanya Ka'bah, tapi setiap tempat yang dibangun dengan niat di situ tempat beribadah. Jaga masjid kita nggih. Nah, makmurkan nggih. Musholanya juga. La ilaha illallah, tempat wudhu itu kok jarang sekali saya ketemu tempat wudhu yang tidak bau. Kamar mandi masjid itu selalu lebih bau daripada kamar mandi rumah kita. Betul atau enggak? WC di masjid ini selalu lebih bau pesing daripada WC di balenta. Betul atau enggak? Terus penek saya no. Penek saya. Penek dengan barat atau dengan merce? Barat atau dengan merce? Coba jawab belian isi suara. Dengan barat atau dengan merce? Di jeding masjid ini dengan bule si mene atau sida si mene? Jadi kadang-kadang kita teriak-teriak mengatakan juang buat agama, cinta Allah, cinta Rasulnya, rumah ibadahnya bau, pesing, kotor dan kita biarkan. Mari kita bersihkan nggih Bapak Ibu nggih. Nih, ini ingatkan diri tiang endah. Mengingatkan diri tiang dan kita semua. Ini bukan main-main. Ya, lihat bagaimana Allah menciptakan senjata khusus untuk menghancurkan orang yang hendak menghina rumah ibadahnya. Maka ini pelajaran bagi kita yang mengaku orang beriman. Ibu-ibu, nah kalau ibu-ibu kan jarang ke musola masjid nggih. Ingetang semamak dah, nenek 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 besok di masjid no. Ingetang ya. Harus kalau dia mencuci di rumah satu kali, di masjid dia harus lebih dari itu ya, karena memang ini rumah Allah, itu punya kemuliaan dan kehormatan yang harus kita jaga. Tidak ada seorang pun yang boleh menghinakannya. Kemudian yang keempat, bapak-bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, ada pelajaran juga dari surah Al-Fil ini, bahwa apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tetapkan sebagai sesuatu dengan fungsinya. Ada Ka'bah, itu sudah inna awwala baitin wudi'a linnas.
Sudah Allah tetapkan dari dulu. Bahkan sebagian ulama mengatakan dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Sehingga fungsinya Nabi Ibrahim itu bukan membangun dari awal, tapi mengembalikan fondasi yang sudah dibangun oleh Nabi Adam. Maka di dalam Al-Quran kan wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti. Jadi al-qawa'id al-mawjudah itu rafa'aha Ibrahim. Sudah ada alasnya, sudah ada dasarnya, sudah ada fondasinya dari Nabi Adam. Tapi tertutup dengan pasir, karena di padang pasir. 100, 200, 1000, 2000 tahun semakin tinggi tutupan pasir. Maka diutuslah oleh Allah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk menggali kembali dan mengangkat fondasi Ka'bah itu sampai dibangun kembali dan seperti yang kita saksikan hari ini. Jadi Ka'bah itu sudah ditetapkan dari awal. Itu ketetapan Allah. Kalau Allah sudah menetapkan sesuatu dengan fungsinya, jangan kita rubah lagi. Atas nama apapun. Karena itu para ulama menyampaikan salah satu pelajaran dari suratul Fil ini adalah apa-apa yang Allah telah tetapkan sebagai ketetapannya, mari kita laksanakan sebaik-baiknya. Nggih. Jadi kalau sudah ada ketetapan rukun Islam ada 5. Setelah syahadat ada 4 yang sifatnya amaliyah. Ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji. Mari kita tunaikan sesuai kemampuan kita. Jangan kita rubah-rubah lagi. Di Lombok ini ada orang ngajarkan ajaran namanya namatang sembahyang. Pernah dengar enggak? Pernah dengar tidak Bapak Ibu? Nah, namatang sembahyang itu artinya cukup bayar uang. Nanti gurunya itu yang menanggung sholat muridnya. Nah, begitu Tuan Guru Jamal? Yang ketawa Tuan Guru Jamal. Karena beliau ini ahli Islam sasak, jadi saya perlu tanya beliau, benar tidak ada yang begitu? Ada begitu. Ya, namanya guru ini, guru itu, nama tang sembahyang. Jadi muridnya datang bawa uang, tergantung. Ada yang bawa 1 juta, ada yang bawa sapi, ada yang bawa kambing. Serahkan ijab kabul, saya serahkan sapimu dan tolong tanggung sembahyangku. Kata gurunya, ku terima sapimu, aku tanggung sembahyangmu sampai mati. Nah, nama tang sembahyang, la ilaha illallah. Orang nama tang madrasah ini nama tang sembahyang. Ada. Nah, kadang ada yang tertipu, ya. Pikirannya kalau yang namanya pemimpin itu berarti harus diikuti apapun omongannya. Nah, Islam tidak seperti itu. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Kalau dia mengajak kepada yang sesat, tinggalkan Bapak Ibu. Karena apa? Era li akhirat li nara si baun jaga ita kecuali amal ibadah temesa. Dekna dengan sinu si bela itu dek ita mesa amal ibadah. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Kata Nabi nanti ada masanya kita jumpa dengan Allah, ndak ada perantara apapun, langsung kita ditanya dengan cara yang Allah yang kuasa. Ditanya, maka ndak ada yang bisa bela. Dan mulut ini dikunci. Tashhadu alaihim sam'uhum wa absaruhum. Telinga, mata, tangan, kaki itu yang bicara nanti. Kata kaki kita, ya Allah saya tidak pernah diajak sembahyang sama orang ini karena dia sudah namatang sembahyang. Inna lillahi wa inna. Nah yang seperti itu jangan kita ikuti Bapak Ibu nih. Mari kita tetap apa yang Allah telah tetapkan, baik itu ibadah-ibadah ya, ubudiyah sifatnya ya, ibadah-ibadah kita ataupun nilai-nilai prinsip-prinsip Islam ya. Ada prinsip keadilan, ada prinsip untuk prinsip untuk jujur, prinsip untuk amanah. Pegang terus itu, jangan mau dirubah oleh apapun. Keadilan tidak boleh digantikan dengan kezoliman dengan alasan apapun. Amanah tidak boleh digantikan dengan khianat dengan alasan apapun. Apa yang sudah Allah tetapkan
kebaikan itu kita pegang dalam kehidupan. Supaya kita selamat, tidak seperti Abrahah, hebat, jagoan, orang kaya, pemimpin, tapi ujungnya hancur seperti daun yang dimakan ulat. Na'udzubillah min salih. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu 4 hal yang dapat kita ambil. Banyak sekali yang baca-baca nanti di rumah nih. Ya, supaya kita ingat, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim. Sambil kita bayangkan orang bawa pasukan dengan luar biasa, sombongnya, hebatnya, dengan niat yang sangat jahat, Allah yang hancurkan. Kita tidak mau seperti itu. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Bapak Ibu, mudah-mudahan yang kita baca membawa manfaat nih. Ini jadi pengajian kita sore hari ini. Ada yang ngusulan? Mungkin Sidara ngusulan? Nyampaian apa? Si penutup sampaian? Yang terkait dengan yang tiang sampaikan tadi, mungkin ada pertanyaan, mungkin ada unek-unek atau apa? Silakan. Munara. Ada? Apa itu? Ilmu apa? La ilaha illallah, berat. Ini bukan dari nama tang sembahyang ini kan? Ilmu yang paling tinggi itu kalau kata sebagian ulama, ra'sul hikmah makhafatullah. Ilmu dan hikmah yang paling tinggi itu bukan bisa terbang di udara, bukan bisa berjalan di atas air, bukan bisa menghidupkan orang mati, tapi makhafatullah. Ada rasa takut di hatimu kepada Allah. Dah, itu ilmu paling tinggi. Ya. Mau ngakalin dengan burung. Kenapa? Ada makhafatullah. Pergi ke pasar, jualan, mau nipu orang yang mau membeli, enggak jadi. Kenapa? Makhafatullah. Jadi ra'sul hikmah makhafat. Kalau ada rasa takut kepada Allah, sadar, ada rasa takut, insya Allah itu jadi benteng yang paling kuat menjaga kehidupan kita, insya Allah. Terima kasih. Ra'sul hikmah makhafatullah. Ada yang lain? Khalas? Tentang surah Al-Fil sudah cukup? Mana Mahmud? Ada soal Mahmud? Alas? Fi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bernama Haji Syarif rahmatullah dari Merce mengusulkan, sudah menjadi tradisi di Merce ini, kalau dia punya rezeki beramal tiap hari Jumat, tiap hari-hari besar, ke masjid, ke madrasah dan tempat lain. Ada yang lebih banyak ke masjid, ada lebih banyak ke madrasah. Yang ditanyakan, yang ke masjid, kalau uangnya sudah banyak, katanya untuk kemakmuran masjid, yang manakah termasuk kemakmuran masjid, uang itu dibelanjakan. Terima kasih. Jadi terima kasih Pak Haji Syarif nih. Pak Haji Syarif, jadi tentu kalau segala macam sumbangan itu ala niyatil mutasaddiq, sesuai dengan niat orang yang menyumbang. Kalau memang niatnya menyumbang itu adalah untuk kemakmuran masjid, dalam arti berjalannya peribadatan dengan baik, kebersihannya, kesuciannya,
kelancaran orang beribadah di situ, maka itu yang diutamakan. Gunakan itu semua untuk itu. Termasuk diantaranya misalnya ya, kemakmuran masjid itu kan terisinya masjid dengan majalisul zikr, majalisul ilm. Kalau ada misalnya perlu datang seorang yang bisa memberikan pengajian, lalu perlu untuk istilahnya ya, untuk mengganti transportasi atau apa, silahkan. Itu bagian dari kemakmuran masjid. Membersihkannya, kemudian mensucikannya, menjaga kelancaran keseluruhan ya, sehingga masjid itu bisa berfungsi dengan maksimal, maka untuk itulah dana itu digunakan. Ala niyatil mutasaddiq ya. Kalau untuk yang lain maka harus diumumkan dulu kepada masyarakat yang telah menyumbang itu, apakah misal mohon maaf nggih, misalnya di suatu tempat itu ada masjid jami, lalu di sebelah masjid jami ada madrasah, atau di samping masjid jami ada klinik tempat pengobatan. Terus ada sisa dari semua aktivitas masjid, misalnya 5 juta. Sedangkan klinik ini harus ada operasional, kalau tidak bisa jalan. Yang sakit banyak, maka harus ada klinik. Maka di situ nanti panitia masjid itu bisa mengumpulkan mutasaddiqin, warga yang ada di sana, dan sampaikan ada sisa kas kita segini, untuk kepentingan masjid sudah tercukupi, bagaimana kalau kita gunakan sebagiannya untuk membantu klinik. Kalau semuanya setuju, silahkan jalan ya, jadi tidak masalah ya. Jadi tasarruf untuk hal-hal seperti itu mabniun ya ala al-ittifaq ya, kalau sudah ada kesepakatan silahkan. Wallahu a'lam bishawab. Pak Haji Syarif nggih. Ada yang lain? Cukup? Mana? Ibu-ibu? Silakan ibu. Mana? Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Syekh Wana yang kebetulan nyambung sama jawaban. Oke, yang boleh bertanya lagi, kalau kas masjid itu tapi dari zakat fitrah. Zakat fitrah itu dijual kemudian untuk pembangunan masjid. Boleh lagi untuk pertanyaan kedua? Oke, terima kasih. Untuk keduanya mohon maaf nggih jamaah semua. Nggih, kita Islam nggih, Islam terlebih Pak Tuan Guru yang Profesor Islam Sasak, kita di Sasak ini nggih masih mempercayai, kebanyakan masih mempercayai kalau kita atau keluarga kita terkena penyakit itu masih meminta istilahnya kepada orang pintar, atau bahasa desa kita, kampung kita, belian nggih. Nggih. Itu sangat mengganjal di hati tiang pribadi. Bagaimana itu Tuan Guru? Karena kadang permintaan dari belian itu aneh-aneh, dan itu orang sakit atau keluarga yang menangani orang sakit itu sangat langsung percaya, nanti disuruh bawa ayam, disuruh bawa, pokoknya aneh-aneh lah gitu. Nah, bagaimana itu? Tidak memungkiri nggih, di kampung-kampung masih banyak nggih. Mungkin tiang mewakili untuk pertanyaan yang sangat mengganjal gitu, kebiasaan kita Muslim, terutama orang Sasak di sini itu masih mempercayai belian-belian yang dipanggil belian lah gitu, atau orang pintar gitu. Bagaimana kita bagaimana kita menyangkapinya begitu? Sedangkan kita yakin ya Allah Maha pemberi kesehatan dan Allah Maha memberi penyakit gitu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Zakat fitrah itu dimaksudkan agar tidak ada pada hari raya Idul Fitri itu orang yang tidak bisa makan. Tidak bisa makan. Jadi itu adalah cara Islam untuk mewujudkan izharul farah was surur pada fi ayyamil akli wasyurbi. Karena hari raya itu selalu Nabi katakan adalah yaumu aklin wasyurbin. Itu hari makan minum. Ya, bukan hari makan minum maksudnya sebanyak, tetapi itu saat tidak boleh ada orang yang tidak makan. Orang harus tercukupi gitu. Maka zakat fitrah itu dikeluarkan ya, oleh siapapun yang punya kelebihan ya, jiwa yang sudah ada pada tenggelamnya matahari dari puasa yang terakhir ya. Tenggelamnya matahari berarti kan sudah masuk Syawal ya. Maka yang sudah ada jiwa, maksudnya sudah lahir di dunia ya, dan ada kelebihan dari mu'natul yaum, hajatul yaum, dari makan yang sehari, maka dia wajib mengeluarkan kelebihan itu dalam bentuk zakat fitrah. Yang sudah lahir jiwa, mau besar kecil, mau bayi usia sehari, 2 hari, 3 hari, diberikan kepada fakir miskin. Jadi itu semangat dari maksud ya daripada zakat fitrah ya. Beda dengan ya, beda dengan zakat mal. Nah, saya baru dengar ada kas masjid dari zakat fitrah ya. Saya baru dengar itu diambil tasarrufnya berarti apa? Fisabilillah. Hah? Oh, bayar hutang bangunan dari zakat fitrah. Harus dibagi zakat fitrah itu ya. Harus dibagi ya, harus dibagi. Jadi membayar hutang masjid pembangunan pakai zakat fitrah. Wallah. Ya. Kalau saya tidak berani itu. Hah? Iya, kan kecuali kalau di tempat kita itu memang betul-betul sudah tidak ada manusia yang perlu ya diberikan zakat fitrah itu. Tapi kan faktanya di tempat kita kan masih banyak. Masih banyak. Ya. Nanti coba kita bahas ya di masail. Jadi membayar hutang pembangunan masjid gitu ya. Itu banyak kejadian? Sudah lama? Hah? Gorim institusi gitu masjid ya. Iya. Ya khair, nanti kita, kalau saya sih tidak berani. Kalau saya kembalikan kepada fungsi awal ya, supaya tidak ada orang yang tidak makan pada hari itu. Ya. Nanti untuk bayar utang masjid bisa jalan lain ya. Bisa dengan infak, sedekah, bisa dengan zakat mal ya. Kalau mau misalnya dimasukkan fisabilillah masjid itu ya boleh ya. Tapi kalau zakat fitrah itu semangatnya adalah agar nanti utang masjid terbayar tapi banyak orang tidak bisa makan pada hari itu, kan susah. Ya.
Kemudian yang kedua apa tadi? Jadi gini, istirqa atau ruqyah itu sebenarnya terjadi dan ada bahkan pada masa Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya mengobati dengan bacaan. Jadi pada masa Rasul itu ruqyahnya itu adalah diantaranya dalam hadis sahih itu menggunakan suratul Fatihah. Jadi ada sekelompok sahabat bepergian, lalu ketika pulang mereka melewati suatu tempat, di situ ternyata pemimpinnya itu sedang sakit berat karena dia salim, ailadig, dia digigit ular gurun, ular berbisa, sudah hampir mati. Maka sahabat Nabi itu ditahan oleh penduduk di kampung itu. Obatin dulu nih kira-kira Pak Kades ini gitu kira-kira. Nih kepala dusun. Kemudian diambil air oleh para sahabat, lalu dibacakan suratul Fatihah, kemudian diminumkan ya. Dan dihapuskan ke badan, sembuh. Nah, ketika sembuh itu mereka dikasih qoti'an minal gonam, dikasih kambing, bembe hadiah. Nah, karena sembuh kepala dusunnya gitu ya. Dibawalah kambing itu kepada Rasul, lalu Nabi nanya ini apa? Oh, diceritakan, Nabi ketawa. Nah, dari situ berarti apa? Iqrar. Nabi mengikrar. Ya, Nabi mengikrar bahwa itu boleh. Nah, jadi itu ruqyah menggunakan suratul Fatihah. Jadi istirqa atau ruqyah itu masyru'. Yang menjadi ukurannya boleh tidak bolehnya mediumnya. Kalau mediumnya menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan doa itu masyru', silahkan. Tapi kalau mediumnya menggunakan cara yang bisa merusak akidah, ya, mohon maaf, ada yang dengan lafal-lafal yang artinya itu bukan menyembah Allah, tapi menyembah sesuatu selain Allah. Nah, itu bahaya, itu bisa musyrik. Jadi kalau ada mantra-mantra, dendek de ucapang mantra sino kecuali sedewa paham apa artinya. Karena hati-hati, kalau mantra itu artinya mengarah kepada selain kepada Allah, nah, bahaya. Itu bisa jatuh ke dalam kemusyrikan. Karena itu menurut saya ya, bagus kembalilah kepada wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil. Le dalam Al-Qur'an sino ara oat. Nah, wah tulak wah beketuk. Ya, jadi kalau mau mengobati dengan baca Al-Qur'an ada ruqyah syar'iyah, baca itu ya. Muawizatain, kemudian ayatus syifa, itu semua ruqyah syar'iyah. Kalau ada hal-hal yang meragukan, khusus pada yang bertanya apalagi, da'ma yaribuka ila ma la yaribu. Tinggalkan apa yang meragukan. Daripada nyalah misalnya, nyalah daripada salah kenjana, nah, lebih baik enggak usah. Begitu Bapak-bapak nggih? Nah, paham kan nggih? Udah. Tiang tidak menafikan, mungkin ada di antara mantra-mantra itu dari Al-Quran atau maknanya sesuai dengan akidah dan syariat Islam. Tidak apa-apa kalau begitu. Tapi kan banyak juga mantra yang kita tidak tahu artinya. Tam tom tem tom 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 tam bla 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 bla. Abrakadabra, udah. Masa kita umat yang sudah dimuliakan oleh Al-Quran masih bisa kepada hal-hal seperti itu? Tidak usah, gitu. Kembali kepada kitab suci Al-Quran, kembali kepada sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ terlalu banyak obat dan penawar hati dan jiwa, pengobat fisik maupun jiwa kita insyaallah. Demikian wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami ucapkan kepada Sidi Syekh Tuan Guru Bajang Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi MA. Acara selanjutnya doa. Kami mohon kesediaan Profesor Dr. Haji Abdul Fatah untuk memimpin. Kepada beliau